Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mendasar banget dalam dunia pendidikan. Gimana sih caranya kita membangun generasi yang nggak cuma pinter, tapi juga punya karakter yang baik? Yuk, kita mulai dari pertanyaan besar ini yang sebenarnya jadi jantung dari pendidikan dan cara kita mengasuh anak di zaman sekarang. Di tengah banjir informasi, kita sering bertanya-tanya, kita ini lagi fokus mencetak generasi yang pinter atau generasi yang baik? Pertanyaan lanjutannya, kenapa nggak dua-duanya aja sekalian? Nah, sumber-sumber yang kita pelajari itu ngegambarin sebuah dilema zaman modern. Anak-anak muda sekarang kan dihadapkan pada perubahan teknologi yang super cepat, pengaruh global dari mana-mana, dan tekanan sosial yang terus-menerus menantang nilai-nilai tradisional. Tantangan seperti pergaulan bebas dan gaya hidup glamor yang ditawarin media jadi rintangan yang serius banget. Oke, kalau masalahnya seperti itu, lalu solusinya apa dong? Jawabannya ada di sebuah konsep yang disebut pendidikan karakter. Gagasan ini, yang dikutip dari materi sumber kita, benar-benar pas banget dalam membingkai tujuan pendidikan. Intinya, pendidikan itu punya dua sayap, bikin pintar dan bikin baik. Keduanya harus seimbang. Baik, sebelum kita ngomongin lebih jauh soal pendidikannya, kita harus paham dulu nih, apa sih sebetulnya karakter itu? Jadi, karakter itu bukan bawaan lahir ya, tapi sesuatu yang dibentuk dari nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, yang kemudian jadi dasar kita dalam memandang dunia, berpikir, dan bertindak. Nah, definisi ini menggarisbawahi satu kata kunci, disengaja. Jadi, ini adalah sebuah proses yang terencana, bukan cuma soal tahu mana yang benar, tapi juga punya rasa peduli. Dan yang paling penting, mau bertindak berdasarkan kebenaran itu. Jadi ini adalah soal integrasi antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Terus, karakter yang baik itu wujudnya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Materi sumber kita membaginya menjadi 10 kebajikan utama. Coba deh lihat ini. Bukan cuma sebagai daftar biasa, tapi anggap aja ini sebagai sebuah peta jalan untuk membangun kepribadian yang kuat. Ada nilai-nilai fundamental, seperti kebijaksanaan dan keadilan. Lalu ada juga kualitas personal yang penting banget, seperti keberanian, cinta, dan integritas. Semuanya, mulai dari kerja keras sampai kerendahan hati, membentuk satu kesatuan karakter yang utuh. Nilai-nilai kebajikan tadi mungkin kedengarannya ideal banget ya, tapi sejarah sebenarnya udah menunjukkan banyak contoh nyata dari anak-anak muda yang berhasil mewujudkan nilai-nilai tersebut. Coba kita lihat kisah Tolha, seorang sahabat Nabi Muhammad yang usianya masih sangat muda. Nah, yang luar biasa dari kisah Tolha adalah bagaimana kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan tadi diaplikasikan secara nyata. Keberaniannya yang luar biasa saat jadi perisai hidup Nabi, kedermawanannya sampai dapat julukan yang baik, dan rasa cintanya yang tulus. Ini adalah karakter dalam tindakan. Oke, dari keberanian di medan perang, sekarang kita beralih ke arena yang berbeda, tapi nggak kalah penting, yaitu intelektualitas dan ketekunan. Kita lihat contoh lain yang menunjukkan bahwa karakter juga bisa dibangun lewat ilmu dan kerja keras. Kisah Zaid ini dengan jelas menunjukkan kalau karakter itu bukan cuma soal keberanian fisik, tapi juga tentang kerja keras dan integritas yang dibutuhkan untuk membangun sebuah peradaban. Kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Kita udah lihat contoh-contoh ideal dari sejarah. Tapi pertanyaannya, gimana nilai-nilai ini bekerja di dunia modern? Apakah iman yang kuat dan percaya diri yang tinggi otomatis menjamin kesuksesan? Nah, sebuah penelitian modern ternyata menemukan jawaban yang lebih kompleks dan menarik. Ada sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Risalah yang mencoba melihat hubungan antara nilai-nilai internal seperti iman dengan pencapaian eksternal, dalam hal ini prestasi akademik. Jadi, ini dia temuan yang menarik banget. Studi ini menunjukkan kalau diukur satu persatu, iman yang kuat dan keyakinan diri yang tinggi itu memang ada hubungannya dengan nilai yang lebih baik. Tapi pas kedua faktor ini diukur secara bersamaan, pengaruhnya jadi tidak signifikan. Apa artinya? Artinya, hubungan antara karakter di dalam diri dan kesuksesan di luar itu ternyata kompleks, nggak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, kerumitan inilah yang justru membawa kita pada sebuah visi pamungkas, sebuah konsep yang melampaui sekedar baik atau pintar. Tujuannya adalah untuk membentuk ulul albab, yaitu orang-orang yang punya pemahaman mendalam, yang mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan keimanan. Mereka melihat dunia dengan akal sekaligus hati. Ayat yang sangat indah ini menggambarkan kebiasaan inti dari seorang ulul albab. Mereka selalu mengingat Tuhan dalam segala kondisi, dan pada saat yang sama, mereka menggunakan akalnya untuk berpikir secara kritis dan mendalam tentang alam semesta. Jadi kesimpulannya, ini bukan soal memilih antara sains dan iman,
atau antara menjadi pintar dan menjadi baik. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa merajut keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh, seperti generasi ulul albab ini. Dan inilah pemikiran terakhir yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Di tengah lautan informasi saat ini, gimana caranya kita bisa membangun sebuah generasi yang nggak cuma mengejar pengetahuan, tapi juga menemukan kebijaksanaan sejati?